Selamat siang, salam pariwisata Wonderful Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fiona Amelia. Saya bertugas di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo sebagai pengajar untuk mata kuliah Tourism Destination. Dan mata kuliah Tourism Destination ini merupakan mata kuliah wajib tempuh dengan bobot SKS 2 dan ditempuh di semester 4. Mata kuliah ini disusun untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan serta konsep filosofi serta sejarah dan rasional pikir dalam pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata yang menonjolkan budaya serta kearifan lokal dan berbasis pada pengembangan ekonomi masyarakat. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah Tourism Destination ini ada 14. Yang pertama adalah mahasiswa menjelaskan definisi, konsep dasar dan karakteristik destinasi pariwisata. Mahasiswa menjelaskan potensi dan contoh destinasi pariwisata di Indonesia. Mahasiswa menjelaskan permasalahan lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik dalam pengembangan destinasi. Mahasiswa mengidentifikasi tantangan dan pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata. Mahasiswa menguraikan tantangan keberlanjutan dan pengembangan destinasi. Mahasiswa menjelaskan prinsip-prinsip perencanaan dan pengembangan destinasi. Mahasiswa mengimplementasikan alat analisis seperti SWOT, spasial, dan tematik. Kemudian mahasiswa menguraikan permasalahan dan tantangan elemen destinasi seperti daya tarik, aksesibilitas, fasilitas serta layanan dan peran masyarakat. Kemudian mahasiswa juga menelaah tentang peran pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan destinasi. Mahasiswa menguraikan juga tahapan pengembangan dalam destinasi supaya berkelanjutan. Kemudian mahasiswa menelaah prinsip pengembangan dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Mahasiswa memecahkan studi kasus berkaitan dengan destinasi pariwisata berkelanjutan dan mahasiswa menyusun perencanaan dalam pengembangan destinasi pariwisata. Kemudian untuk materi pembelajaran mata kuliah Tourism Destination ada sejarah perkembangan destinasi pariwisata, pengenalan destinasi pariwisata, potensi destinasi pariwisata di Indonesia, permasalahan dan tantangan dalam pengembangan destinasi dan pengelolaan destinasi pariwisata, strategi pengembangan destinasi pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata, pengembangan destinasi berkelanjutan, serta perencanaan dalam pengembangan destinasi pariwisata. Kemudian untuk metode pembelajaran mata kuliah Tourism Destination ini menggunakan case-based teaching dan small group discussion, serta untuk mode perkuliahannya menggunakan atau dilakukan dengan tatap muka atau luring. Sementara untuk sistem penilaian yang dilakukan UTS di pertengahan pertemuan selama total 15 pertemuan, kemudian diakhiri dengan UAS di pertemuan ke-16, serta ada penilaian harian berupa tanya jawab diskusi yang telah disampaikan, serta penilaian berkaitan dengan keaktifan dan sikap mahasiswa ketika melakukan diskusi. Berikut saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah Tourism Destination pertemuan ke-12 paradigma pembangunan pariwisata Indonesia. Selamat siang semuanya. Siang ya, oke baik. Sebelum saya mulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Oke baik. Pada pertemuan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi berkaitan dengan paradigma pembangunan pariwisata di Indonesia. Tapi sebelum atau kita lebih jauh membahas tentang paradigma ini, saya ingin menanyakan beberapa hal berkaitan dengan mata kuliah atau mungkin tema ya, lebih tepatnya tema yang kemarin atau minggu lalu ya sempat kita bahas juga berkaitan dengan Sustainable Development Goals. Ada yang masih ingat minggu lalu? Sustainable Development Goals? Ya, apa salah satunya? Kesetaraan gender. Apa yang kalian pahami penerapan kesetaraan gender di sebuah destinasi wisata atau destinasi pariwisata? Ya, melibatkan perempuan dalam melakukan suatu kegiatan pariwisata. Jadi perempuan itu bukan cuma hanya menjadi penonton, mereka juga seperti menjual UMKM atau kerajinan tangan. Oke. Yang lain masih ingat poin yang lain berkaitan dengan Sustainable Development Goals selain kesetaraan gender atau gender equality? Ada yang ingat?
Hmm? Oh, oke, pemberantasan kemiskinan. Oke. Kira-kira apa yang seharusnya kita lakukan baik untuk pemberantasan kemiskinan ini, terutama berkaitan dengan pariwisata ya? Apa kira-kira? Caranya memberikan pelatihan, oke. Kemudian apa lagi? Menyoroti UMKM. Oke, baik. Kira-kira masih ada pertanyaan atau tidak berkaitan dengan materi kita yang minggu lalu untuk Sustainable Development Goals? Cukup ya. Oke, baik. Kita mulai lagi. Ini sesuai dengan yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan paradigma pariwisata di Indonesia. Ada 4 poin atau ada 4 hal yang kita akan bahas atau akan kita diskusikan dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah kondisi pariwisata Indonesia di tahun 2025. Yang kemudian yang kedua, gejala dari overtourism, mengingat bahwa memang kita sudah lama atau sudah jauh, kita mungkin sudah pulih ya dari COVID, tapi gejala overtourism itu masih bahkan malah semakin memburuk gitu. Kemudian yang ketiga adalah tren pariwisata dan yang keempat adalah peluang dan tantangan gitu. Oke, kita bicara dulu tentang kondisi pariwisata Indonesia di tahun 2025. Di situ ada pembanding antara paradigma lama atau konvensional dengan paradigma baru yang berkaitan dengan keberlanjutan. Makanya minggu lalu kita bicara tentang sustainable, ini saat ini kita juga masih membicarakan tentang sustainable, ya. Kalian bisa melihat beda dari paradigma lama dengan paradigma baru. Kira-kira pembedanya di poin apa? Apa saja pembedanya? Di orientasi. Ya. Kalau di paradigma lama itu kan lebih memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi. Betul. Di paradigma baru mereka mulai mempertimbangkan dari ketahanan lingkungannya. Ketahanan lingkungannya, betul ya. Saat ini kondisi pariwisata di Indonesia itu tuh memang harus ya mengarah kepada keseimbangan ekonomi, sosial maupun lingkungan. Mengingat bahwa tadi poin yang kedua saya membicarakan tentang overtourism. Nah, ini berkaitan dengan keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan. Kita sudah tidak lagi bicara bahwa pariwisata itu hanya sekedar mencari keuntungan, tapi bagaimana membuat ini berkelanjutan. Berkelanjutan itu tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi ya, tapi sosial dan lingkungannya pun juga harus diperhatikan juga. Kemudian apalagi kira-kira yang menjadi pembeda yang sangat signifikan gitu? Dari dampak lingkungan. Dampak lingkungan. Oke. Kalau yang lama itu kan lingkungannya sering diabaikan. Ya, jadi betul. kalau di paradigma baru ini lingkungan dijadikan salah satu sorotan sehingga lebih istilahnya lebih dikelola lagi. Kalau dulu kan lingkungan itu sering ya mungkin ya sudah sebatas ada, tapi sekarang itu di paradigma yang baru berkelanjutan itu dijadikan sebagai poin juga yang harus dikelola. Oke, lingkungan, dampak lingkungan, betul. Dampak lingkungan ini memang berkaitan sekali dengan nanti bagaimana kualitas hidup dari manusia itu sendiri sebenarnya. Memang pada dasarnya pariwisata itu tidak akan terlalu terlihat berdampak pada lingkungan di saat itu juga, tapi jangkanya akan lebih panjang nanti di masa yang akan datang. Saat ini mungkin nggak akan kelihatan. Aktivitas pariwisata itu akan terus berjalan, tapi dampak lingkungannya ini tuh yang kita kadang nggak sadar ya. Oh ternyata aktivitas itu tuh saya sudah sangat sangat merusak, bahkan sangat cenderung kepada arah eksploitasi malahan mungkin. Ada yang lain mungkin? Sumber daya. Oke, sumber daya bagaimana? Kalau dari paradigma lama itu kita lebih berfokus eksploitasi, mungkin membangun penginapan atau sesuatu, jadi kayak mereka hanya berfokus kepada pembangunan suatu pariwisata. Sedangkan di paradigma baru ini lebih berfokus dalam melestarikan alam. Jadi bagaimana kita membuka pariwisata tetapi tetap melestarikan tanpa harus alam. Oke, baik. Jadi benar-benar bisa kita bedakan ya antara paradigma lama yang
sifatnya masih konvensional, yang mungkin orientasinya itu hanya ekonomi saja gitu. Sementara kalau paradigma baru yang berkaitan dengan sustainability atau berkelanjutan ini, semua aspek itu tuh benar-benar diperhatikan, tidak hanya ekonomi, sosial, artinya kehidupan masyarakat itu ya memang harus sejahtera, dan lingkungannya pun juga harus tetap terjaga. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih berlanjut dengan yang tadi ya. Tadi kita bicara tentang paradigma konvensional dan paradigma yang berkelanjutan. Nah, sebenarnya poin dari pariwisata yang berkelanjutan atau pariwisata yang berkualitas itu tuh ada beberapa poin. Ada 3 poin di sini, bahwa pariwisata berkualitas itu dimulai dari warga masyarakatnya atau warga yang ada di destinasi itu. Di sini dinyatakan bahwa ketika warga lokal itu sejahtera atau berkualitas, wisatawannya pun pasti juga akan berkualitas. Gitu. Nah, pernyataan saya ini kira-kira bisa dipahami nggak? Bahwa ketika warga di dalam sebuah destinasi itu berkualitas, maka kualitas dari destinasi, bahkan kualitas dari wisatawannya pun juga pasti akan sama kualitasnya. Itu. Bisa kalian berikan contoh gitu? Contoh pariwisata yang berkualitas itu menunjukkan bahwa warganya juga berkualitas, wisatawannya pun juga berkualitas. Ya. Mungkin kayak wisatawan gunung itu Bu, Mm-hmm. itu kan kayak dari warganya itu kan berkualitas, mereka paham akan kesadaran kebersihan lingkungannya. Ya. Otomatis wisatawan yang datang ke gunung itu pasti mereka yang paham akan kebersihan dan menjaga lingkungan gunung itu sendiri. Ya, makanya kenapa di sini benar pernyataan yang pertama itu memang setuju ya kalian ya, bahwa memang pariwisata yang berkualitas itu akan menghasilkan sebuah destinasi yang berkualitas juga. Wisatawannya pun juga dia akan memperoleh pengalaman yang berkualitas juga. Itu. Kemudian di sini juga dinyatakan bahwa pariwisata yang berkualitas itu bukan hanya tentang berapa hasil atau berapa pendapatan yang mereka peroleh, tapi bagaimana sebuah destinasi ini bisa mengemas dirinya sendiri untuk bisa memberikan pengalaman yang terbaik buat atau untuk wisatawannya, gitu ya. Misalnya gini deh, pembangunan pariwisata di Bali itu kan nggak bisa disamakan dengan destinasi yang lain, ya kan? Memang basicnya atau dasar dari pembangunan destinasi di Bali itu kan budaya. Mereka kekayaannya itu kan dari budayanya, ya kan? Tapi misalnya nih diterapkan di Yogyakarta, kira-kira masuk nggak? Sama-sama kita punya kekayaan budaya juga. Jogja itu juga punya kekayaan budaya, ya kan? Sama nggak dengan yang di Bali? Kalau misalnya di sana sekarang saat ini tuh sudah mulai dibatasi, kan sudah mengalami banyak degradasi ya di Bali itu. Nah, kalau diterapkan sama di Bali, kira-kira Jogja dengan Bali ini akan sama nggak nanti hasilnya? Beda. Bedanya di bagian apa? Di jumlah wisatawannya. Kalau kita mungkin sebenarnya ya di Yogyakarta itu sendiri pun sudah over tourism sebenarnya, tapi kita masih bisa lah menampung kedatangan wisatawan. Sementara di Bali itu tuh sudah mulai merusak satu budaya, kedua adalah alamnya, yang ketiga itu adalah kondisi masyarakatnya. Itu sebabnya kenapa pembangunan pariwisata di Bali itu tidak bisa, meskipun itu sebagai kiblat ya untuk semua destinasi di Indonesia, pembangunan destinasi di Indonesia, tapi tidak bisa disamakan dengan destinasi yang lain. Itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini gejala overtourism yang terjadi. Ini sudah lama, mungkin sudah bertahun-tahun ya di Bali itu ada gejala overtourism. Jadi Bali sebagai destinasi wisata primadona itu merupakan andalan terdepan dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Tapi ini sudah masuk kepada ranah atau sudah masuk kepada fase regeneratif. Jadi memang harus diregenerasi lagi.
sudah dalam kondisi jenuh gitu. Kalau mungkin di perkuliahan yang sebelumnya, di tema sebelumnya, saya pernah memberikan materi tentang teorinya Butler. Jadi ada tahapan-tahapan dalam pengembangan atau siklus sebuah destinasi. Nah, Bali ini tuh sebenarnya sudah ada di kondisi regeneratif. Jadi kalau tidak ada regenerasi ya dia akan kolaps. Gitu. Di sini pun juga terlihat ya bahwa ini tapi data dari 2023 sih, jadi ini sudah 2 tahun yang lalu berarti ya, bahwa di tahun 2023 itu prediksi sektor pariwisata menghasilkan 9,5 triliun US dollar. Lumayan sebenarnya sih. Cuman masalahnya adalah destinasi-destinasi populer yang ada di Indonesia itu tuh memang sudah mengalami gejala over tourism. Gitu. Salah satunya ternyata Yogyakarta sendiri. Salah satunya. Jadi ada Bali, Bandung, dan Yogyakarta. Gitu. Oke, baik. Kalau tadi kita sudah bicara tentang negara Butan ya. Negara Butan dia punya satu strategi untuk menjual negaranya sebagai destinasi yang berkualitas. Nah, ini adalah tren pariwisata sesuai dengan Tourism Outlook 2025. Ini juga salah satu atau bentuk dari strategi yang dipakai Indonesia untuk kita tuh coba bagaimana ya kita mengemas destinasi kita, destinasi negara kita itu supaya lebih menarik lagi, tapi tetap berkualitas. Nah, di sini ada sekitar 6 tren. Yang pertama adalah cultural immersion, yang kedua adalah health and wellness tourism, yang ketiga adalah ecotourism, yang keempat adalah coolcation, yang kelima adalah star bathing, dan yang keenam adalah kid trip. Nah, dari 6 ini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini tren baru 2025 ini. Tujuannya untuk menyaring wisatawan sih. Jadi membuat wisatawan itu menyesuaikan dia maunya apa, dia sukanya apa. Ya, Mas Rifan ya. Kembali ke tadi paradigma lama dan paradigma baru. Yang saya tanyakan sebelumnya itu kan paradigma lama itu berfokus pada alam alam yang masih dieksploitasi. Iya, betul. Kita fokus pada keberlanjutannya. Nah, akan tetapi pada era sekarang, kasus sekarang ini masih banyak destinasi wisata yang bahkan mereka gencar-gencaran untuk membangun sesuatu. Contohnya, saya ambil adalah Telaga Menjer ya Bu. Oke. Itu kan alam, telaga, terus ada bukit-bukitnya. Betul. Sementara di sini tuh terjadi eksploitasi yang terus-menerus, di mana bukit-bukit yang di pinggirnya itu selalu dibangun kayak penginapan. Betul, gitu, ya. daya tarik. Nah, sedangkan di sini kan salah satu tren yang diambil itu kan adalah kesadaran lingkungan mendorong wisatawan memilih destinasi berkelanjutan. Betul. Terus bagaimana dengan kalau misalnya wisatawan zaman sekarang memang mereka lebih tertarik untuk menginap dengan view yang bagus lagi. Sedangkan itu merusak alam. Oke. Nah, ini tuh sebenarnya ada beberapa hal yang berkaitan dengan peluang dan tantangan sebenarnya, Mas. Dan mungkin peluang dan tantangan itu nantinya akan berakhir pada ancaman sih, kalau memang tidak bisa dikendalikan. Sebenarnya kan tujuan awalnya itu adalah kita mengenalkan wisata-wisata alternatif ini. Kalau yang Telaga Menjer itu tuh mungkin lebih kepada health and wellness tourism ya. Jadi kita mencoba untuk kembali ke alam, kita relax lagi gitu ya. Terus pemandangannya tuh pegunungan gitu. Tujuannya sih baik ya. Tapi di sini peran dari pariwisata itu kan tidak hanya menyediakan destinasi yang berkualitas, tapi kebijakan dari pemerintah itu kan juga harus diperhatikan juga. Artinya, oke, kita bisa menjual satu destinasi yang berkualitas. Tapi kan yang perlu diperhatikan tadi, kira-kira ini nanti akan merusak lingkungan atau enggak ya? Kira-kira ini nanti akan mengalami degradasi lagi seperti destinasi-destinasi yang lain apa yang sebelumnya atau tidak? Gitu. Nah, kalau yang tadi kamu tanyakan itu, kok ternyata masih banyak pembangunan-pembangunan. Nah, ini coba dipertanyakan lagi. Kira-kira dari tata ruang,
kawasan itu memang diperuntukkan untuk villa-villa atau penginapan itu atau tidak? Bagaimana perizinannya dan sebagainya. Jadi kita harus telisik dulu. Benar nggak sih ini tuh kawasan ini tuh memang dipergunakan untuk kawasan apa ya, penginapan dan sebagainya untuk akomodasi atau bukan? Kalau memang bukan, berarti ada kesalahan di sini, kesalahan dari penggunaan perizinan. Tapi kalau memang iya, mungkin masih dalam tahap daya dukungnya masih bagus. Kemungkinan gitu. Jadi tidak bisa disimpulkan langsung bahwa ini salah, ini benar, enggak. Tapi kita lihat dulu, gitu ya. Oke. Masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mau coba bertanya berkaitan dengan culcation. Untuk Mbak, ya, culcation, Mbak Yohan. Culcation. Apa yang kamu pahami dengan dari culcation itu atau contoh dari tempat-tempat yang berkaitan dengan culcation ini seperti apa? Dari penjelasan itu. Kalau dari penjelasan dari namanya aja kan udah culcation. Ya. Berarti di tempat-tempat yang sejuk, tempat yang dingin. Hmm. Yang saya pahami sih berarti basis demografi yang mendorong ini menjadi tren adalah kebanyakan orang Asia ya, Asia di tempat kita, apalagi ya Asia Tenggara. Karena di tempat kita kan suhunya tropis, pasti yang dikejar itu suhu-suhu yang sejuk dan dingin. Karena kita sudah terbiasa di suhu-suhu yang panas. Ya. Jadi kalau mungkin dari Western itu sepertinya tidak didorong oleh mereka. Kebanyakan mungkin lebih ke Asia terutama Asia. Oke. Daerah mana kira-kira yang berkaitan dengan culcation ini yang berpotensi di Indonesia? Dieng, Malang, Wonosobo, puncak-puncak gunung. Oke. Tapi justru kalau kalian tahu ya, bahwa culcation ini tuh justru munculnya tuh di negara Eropa dulu, terlebih dahulu. Karena apa? Kira-kira? Bukan. Karena? Culture, benar? Karena apa? Ini justru munculnya dari Eropa, culcation. Jadi sudah bukan lagi sun chasing, sudah bukan lagi mengejar matahari, tapi cari tempat-tempat yang sejuk gitu. Karena apa coba? Mas Rifan? Karena apa? Kira-kira? Kesehatan? Karena kalau di Eropa kan mereka negara yang memiliki musim yang banyak ya, summer, winter dan segala macam. Nah, sejuk ini itu menjadi tempat yang nyaman bagi mereka karena winter kan kebanyakan lebih dingin, misalnya summer itu terlalu panas, jadi mereka mencari tempat-tempat sejuk ini untuk menjadi nyaman bagi mereka. Oke. Jadi sebenarnya itu karena global warming saja. Karena global warming saja sebenarnya. Iya. Jadi ada perubahan suhu di Eropa yang membuat wisatawan, tipikal-tipikal mereka yang dulunya mencari tempat-tempat hangat, sekarang itu mencari tempat yang sejuk malahan gitu. Dan Indonesia ini juga salah satu negara tujuan sekarang. Nah, tapi PR-nya adalah bagaimana caranya mengemas destinasi-destinasi kita nanti supaya tidak kembali lagi kepada over tourism lagi, gitu. Oke, ada yang suka nonton konser? Siapa? Suka nonton konser? Nah, gig tripping adalah salah satu bentuk dari hobi kalian itu tadi. Ya, nonton konser, ngikutin konser kemanapun, nah itu adalah gig tripping. Itu salah satu bentuk dari wisata alternatif atau tren pariwisata yang menjadi unggulan di tahun 2025. Kira-kira apa yang membuat kalian senang atau suka ngikutin idol kalian?
Apa yang membuat musiknya? Rela ya. Oke, berarti sampai rela ngikutin artis kalian, mereka apa namanya, konser dimanapun itu seneng ya. Oke, sampai di sini untuk mata kuliah ini, untuk apa namanya, tema kali ini, paradigma ini. Ada yang masih mau ditanyakan atau tidak? Oke, cukup. Baik, berarti gini ya. Mungkin untuk minggu depan kita akan coba buat grup-grup kecil ya, untuk lebih jauh lagi, lebih dalam lagi mendiskusikan tentang 6 poin ini. Kemudian akan dipresentasikan juga tuh. Dan jika tidak ada pertanyaan, mungkin gini, saya berikan kesimpulan untuk mata kuliah hari ini atau tema kita hari ini, bahwa paradigma pariwisata Indonesia itu memang sedang mengalami satu perubahan atau pergeseran begitu ya. Tapi hal yang sangat kita perhatikan itu tuh bukan hanya pergeserannya saja, tapi bagaimana mempertahankan paradigma baru ini yang seharusnya menjadi alternatif pariwisata yang lebih ramah lingkungan, yang lebih berkelanjutan, itu tuh tetap bertahan begitu. Jangan sampai kita sudah membuat tren baru nih, ada hal-hal baru lagi nih, di sini ada 6 ini, tapi ternyata nanti menimbulkan overtourism lagi, kan sama saja. Artinya berhasil atau enggak sih sebenarnya kita membuat tren ini, kan gitu ya nantinya. Jadi memang ada baiknya bahwa ketika kita punya atau kita membuat paradigma baru atau kita melakukan apa namanya, perubahan tren ini, memang ada baiknya kita juga memikirkan strategi yang tepat itu apa ya untuk membuat cultural immersion ini tetap bertahan, wellness and health tourism ini juga bertahan. Bagaimana supaya kita bisa menjual ini menjadi satu destinasi yang berkelas, diminati, tapi juga menguntungkan untuk masyarakat dan pemerintah kita, gitu ya. Kira-kira begitu? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Selamat siang semuanya.